warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Coba jawabannya yang semangat dong. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya? Ya, Bu. Kita mulai lagi sama-sama ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran ini diberkahi dan dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas bisa dimulai doanya sama-sama. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Di sini nih ada nggak yang kira-kira nggak turun teman-temannya? Coba lihat kanan kiri kalian. Kira-kira ada nggak yang nggak turun? Ada Ibu. Ada Ibu. Nuri aja kak? Iya. Sakit. Ya udah, karena Nuri sakit, kita doakan sama-sama ya supaya Nuri bisa sembuh dan bisa kembali ke kelas seperti biasa belajar ya. Amin. Nah sebelum itu, Ibu mau tahu nih, perasaan kalian sebelum mulai materi ini seperti apa sih? Nih, ada emot senang, ada emot sedih, ada emot kecewa, ada emot marah. Kira-kira dari keempat emot itu apa yang mewakili kalian? Yang senang angkat tangannya. Saya. Yang sedih angkat tangannya. Kok tadi yang senang sedih lagi sih? Yang kecewa siapa? Oke, satu orang aja ya memang. Yang marah siapa? Saya, Bu. Oh, ada yang marah. Oke, sebelum kita mulai, kita tarik nafas dulu ya. Nanti pas hembuskannya teriak semuanya ya, supaya lega semuanya. Serius, tapi teriaknya pelan-pelan. Karena di sebelah ada orang. Jadi kita tarik nafas dulu 3 detik ya, baru kita hembuskan teriak dengan pelan-pelan aja. 3 menit ada kelamaan ya. Ayo 1, 2, 3 tarik nafas semuanya. 1, 2, 3 buang. Kok kayak gimana gitu ya? Nah sekarang udah lega semua kan? Sudah. Dilegain aja ya, dilegain aja. Nah sekarang kita langsung ke materi. Ada yang tahu nggak identitas itu apa? Saya. Apa, Putri? Nama saya, Bu, Putri. Betul, nama itu identitas ya. Di sini sebelum kita langsung lanjut ke materi, kita harus tahu dulu identitas itu apa. Identitas itu cara kita mengenali diri kita. Kalau kalian nggak tahu identitas kalian nggak kenal diri kalian itu siapa. Terus itu sebelum kalian punya identitas, anak Indonesia itu harus mempunyai yang namanya, yang pastinya punya nama kan, pastinya punya alamat di mana, agamanya apa. Karena di Indonesia itu tidak mungkin yang tidak ada beragama. Setelah itu di sini kita akan membahas tema Aku Anak Indonesia. Judulnya menghargai identitas dan keberagaman. Yang pertama itu aku, keluargaku, dan temanku. Di sini semuanya punya keluarga kan? Punya teman juga kan? Emang ada yang gak punya teman sama keluarga? Yang gak punya keluarga itu agak aneh ya, dia dilahirkan dari mana itu? Dari Bandung. Pasti punya keluarga semua. Sebelum kita masuk di sini, kita akan membahas keragaman suku, budaya, agama, bahasa, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, identitas itu adalah ciri kita mengenal diri kita sendiri. Nah, contoh identitas diri. Yang pertama, ada nama lengkap. Nama lengkap, nama panggilan, agama dan kepercayaan, asal dan daerah, bahasa daerah, jumlah keluarga, hobi, dan identitas lainnya. Contohnya nih, ibu nih memperkenalkan diri. Halo, ini identitas saya ya. Halo, nama saya Risma Normadina, nama panggilannya Risma.
agama dan kepercayaan Islam, asal daerah Samarinda, bahasa daerah, bahasa Indonesia atau bahasa Samarinda, jumlah keluarga ada 5, hobi mengajar. Jadi bisa nggak salah satu dari kalian bisa menyebutkan seperti tadi? Siapa yang mau bisa maju ke depan? Farida mau. Farida maju. Perkenalkan, nama saya Farida Maulida, biasa dipanggil Farida. Agamanya Islam. Asal daerah dari Tegarong, bahasa daerah Kutai, jumlah keluarga 4. Hobinya main ML. Main game ya? Ya. Bagus. Gak apa-apa kok. Nah, makasih ya Farida. Bagus banget tadi identitasnya. Bagus banget. Nah, setelah itu di sini sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, kita menyanyikan satu nusa satu bangsa. Yang seperti di Indonesia ini kan, walaupun kita satu negara, walaupun kita beda daerah, tapi tetap satu negara. Jadi kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, makasih ya. Nah, sekarang yang tadi acara memperkenalkan diri. Nama saya, contohnya, nama saya Hasan. Saya berasal dari Palembang. Umur saya 9 tahun. Setelah itu ada nama saya Ulfa. Umur saya 9 tahun dan asal saya berasal dari Lombok. Itu ya cara memperkenalkan diri kalian. Misalnya kan ditanya, coba tolong perkenalkan diri kalian. Berarti itu menanyakan identitas diri kalian. Seperti itu ya. Nah, setelah itu ada bentuk identitas diri. Nih, seperti kartu pelajar. Setiap orang pasti punya kartu pelajar kalau memang dia pelajar. Kalian punya nggak? Punya. Punya, pastinya. Terus tuh ada KTP. KTP ini khusus untuk 17 tahun ke atas. Jadi buat kalian yang masih 10 tahun itu belum punya KTP ya. Iya, Ibu. Tunggu kalian 17 tahun baru nanti kalian punya. Setelah itu ada kartu identitas anak. Karena kalian anak-anak pasti punya identitas masing-masing. Setelah itu ada peta Indonesia. Nih, coba lihat sendiri. Ada pulau Sumatera, ada pulau Jawa, ada pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Di situ kan terdapat macam-macam sukunya, budayanya, agamanya, pastinya punya keberagaman masing-masing. Ada berapa tadi sukunya? Ada berapa tadi pulau di Indonesia? 5 ya. Apa aja coba sebutkan? Kalimantan, Jawa, Ya, terima kasih. Nah, setelah itu ada aku, teman dan keluargaku. Kita ya sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri, yang berarti kita harus sosial. Nah, setelah itu kita juga tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia itu disebut yang tadi makhluk sosial. Kita dan orang lain harus hidup berdampingan, baik teman di sekolah, tetangga di rumah, maupun dengan lingkungan masyarakat. Pasti setiap peserta didik itu mempunyai keberagaman atau budaya masing-masing yang beraneka ragam. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekayaan Indonesia. Contohnya nih, kalau kalian membedakan masing-masing, misalnya kalian mikir, ini orang Kutai misalnya, orang Jawa, orang Sumatera, tapi kan kalian satu negara, tetap satu Indonesia. Jadi kalian harus tetap yang namanya toleransi, seperti itu. Nah, adapun keragaman suku di Indonesia itu mempunyai kesamaan seperti budaya, adat, bahasa, dan sering kali leluhur.
itu memiliki 300 suku bangsa. Contohnya itu ada suku Jawa, suku Minang, suku Dayak, suku Toraja. Jadi di sini ada nggak kira-kira yang suku Jawa? Oh ada. Suku Kutai, Kutai itu suku ya? Iya. Ya ada. Ada. Suku Toraja ada nggak? Itu angkat tangan terus ya. Oh suku Dayak, suku Dayak. Nah setelah itu suku di Indonesia itu ada, di Sumatera itu ada suku Melayu, ada Batak, ada Aceh, ada Gayo, Nias, Minang, dan Palembang. Setelah itu ada suku Jawa. Nah suku Jawa itu ada Sunda, Baduy, Tengger, Madura, dan Betawi. Adapun Kalimantan, ada suku Dayak, ada suku Banjar, ada suku Kutai, dan Murut. Terus tuh ada Bali, NTB, dan NTT. Ada suku Lombok. Di Bali itu ada suku Bali. Di NTB itu ada suku Lombok, Sasak, dan Sumbawa. Sedangkan di NTT ada suku Rote, Magre, dan Flores. Nah habis itu ada, ya silahkan masuk. Dari mana, Siti? Maaf Ibu. Kontak saya monggo. Oh ya, silahkan. Adapun suku Sulawesi, suku Bugis, Buton, dan lain-lainnya. Adapun Papua, suku Asmat dan Dani. Setelah itu di sini Indonesia ini mempunyai juga keragaman budaya di Indonesia. Adapun beberapa adat istiadat, seni dan tradisi seperti tari-tarian, ada tari pendek, ada tari kebaya, ada rumah gadang. Di sini ada yang bisa nari nggak? Bisa semua ya kayaknya. Oh ada, velocity itu tarian tangan ya. Jari Bu. Ya di Indonesia itu intinya ada budaya. Budaya itu contohnya tarian kecap. Dari mana tuh tarian kecap? Kalau tarian Jawa tuh ada apa aja? Ya jaipong. Kita tahu jalanan ya kali ya. Nah terus tuh ada keragaman agama. Nah sebelumnya tuh kita sudah membahas keragaman agama ya. Agama itu ada berapa? Nah kebetulan di sini berhijab semua, jadi pastinya agamanya Islam. Apakah ada yang beragama lain? Oh, Nafiah. Oh. Iya. Tapi Nafiahnya berhijab ya, jadi dia Islam. Anak-anak semua. Nah, ada juga keragaman bahasa. Keragaman bahasa di Indonesia itu lebih dari 700 bahasa daerah. Banyak banget nggak tuh 700? Nah, itu tuh digunakan berbagai suku di Nusantara. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nomor 1. Gak mungkin kan misalnya bahasa Kutai nggak usah bahasa Jawa. Nyambung nggak? Kalau sama-sama nggak paham, jadi harus pakai bahasa Indonesia. Ya. Terus itu di Indonesia itu ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti tadi misalnya budaya kita berbeda, agama kita berbeda, suku kita, bahasa kita, tapi kita tetap satu karena itu adalah semboyan Indonesia. Nah setelah itu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ice breaking nggak? Ngantuk semua nggak sih? Ada yang begadang? Ngapain main ML? Oh, apa ngerjakan tugas? Oke, sebelum itu kita ice breaking dulu. Berdiri dulu, berdiri. Nggak perlu ya.
ibu ya. Lihat dulu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Beri tepuk tangan. Ulang ya. Hafal nggak sudah? Ulang 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, jadi beri tepuk tangan. Oke, udah semangat kan semuanya? Sudah dong. Ibunya ikut ngos-ngosan soalnya. Nah, setelah kita SBG tadi, ibu minta tolong bisa buat kelompok. Jadi 4 kelompok, 1 orang. Ada di sini buatnya ada berapa? Ada 20 ya? Ya. Ada 20. Berarti 55 ya? Ya. Ini ada ibu bagikan LKPD. Di sini kalian bisa mengisi kartu identitas diri. Ini kan misalnya kan berempat, kalian tulis aja 2 orang aja, 2 orang di dalam kelompok situ buat mengisi. Oke ibu. Siap. Ini diisi ya, tapi pakai kartu. Bisa diisi dulu ya, saya lihat dulu 5 menit lah. Ada pulpen? Lima menit ya. Ada nggak yang mau nanya? Nanti presentasikan ya satu-satu di depan supaya kalian tahu identitas teman kalian itu apa. Ada yang sudah? Bisa maju dari kelompok 1. Ayo Ikrima Cipa, maju Ikrima Cipa. Bapak saya belum dapat. Sudah, soalnya yang diisi cuma 2 orang. Jadi kamu itu aja kerja sama. Ayo Ikrima bisa disebut identitas dirinya. Perkenalkan, nama saya Ikrima Salsabila, alamat Jalan Pelita, kilometer
FKM aku agama Islam, suku bangsa Jawa, bahasa Indonesia. Yeay. Ayo, satu kelompok lagi siapa? Rauda, sama siapa? Sama Husi nggak? Maju, maju. Ayo Rauda, kenalkan diri kali. Kenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Rauda, alamat Sudianata, agama Islam, budaya, suku bangsa, belajar, bahasa Indonesia. Ya, makasih Rauda. Ayo Husi. Perkenalkan, nama saya Luciana Menersari, agama Muarawakal, agama Islam, budaya suku bangsa, bahasa Indonesia. Yeay, tepuk tangan buat teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan tadi di kartu identitas cara memperkenalkan diri teman kalian itu pasti beda-beda dari suku, bahasa, agamanya aja yang sama ya. Jadi dari sekian banyak situ kan tapi kalian tetap berteman kan? Ya, Berarti itu tandanya kalian anak Indonesia. Jadi sebelum kita ke kesimpulan, jadi Ibu di sini punya soal evaluasi buat kalian. Bisa dikerjakan di rumah saja. Dikumpulnya minggu depan. Dikerjakan semua ya, jangan ada yang tidak dikerjakan. Iya, Ibu. Nih. Oke, sudah dibagi ya. Jangan lupa dikumpulin minggu depan dan dibawa ke sekolah, nanti kita koreksi masing-masing. Oke, Ibu. Nah, langsung saja ya. Kesimpulannya yaitu di sini kita tadi kan temanya itu aku anak Indonesia dengan mengenal suku, budaya, bahasa dan agama. Nah, walaupun suku kita beda, bahasa kita beda, budaya kita beda, agama kita beda, tapi kan kita satu negara, satu Indonesia yang namanya tadi kita balik lagi ke semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, berarti dengan perbedaan yang tadi kita harus tetap satu, harus tetap toleransi. Tidak boleh ada yang membuli. Misalnya ada teman kita yang mohon maaf kulitnya hitam atau Rambutnya keriting. rambutnya keriting ya, bisa habis itu Matanya sipit. ya matanya sipit, badannya gede gitu. Situ kan ada perbedaan. Tapi kita nggak boleh ya membedakan sama sekali karena kita satu Indonesia, satu bahasa, satu negara. Masa satu negara saling membuli? Malu nggak? Malu kan? Nah, cara kita melestarikan keberagaman di Indonesia ini yang pertama itu kita menghormati tradisi, adat istiadat setiap daerah. Ini misalnya adat istiadat atau tarian, misalnya tarian kecak, ada yang cekak-cekak gitu kan? Kalau menurut kalian itu aneh kan pasti, kalau orang nggak tahu. Tapi itu kan budaya mereka sendiri, jadi kita nggak boleh membedakan. Nah, setelah itu ada mempelajari dan mengenalkan budaya lokal. Nah, cara kita mempelajarinya itu ya kita harus tahu budaya kita apa. Misalnya suku kita Banjar, nanti kita harus tahu budaya kita kayak gimana, suku bahasa kita gimana. Caranya itu ya mempelajari dan mengenalkan budaya lokal. Jangan malu sama budaya kalian sendiri karena kalian lahir di sana, ngapain kalian malu ya kan? Ya. Setelah itu ada mendukung seni dan kerajinan tradisional. Nah, seperti kalian bosan nih misalnya seninya tuh misalnya membatik gitu. Kan misalnya bosan gitu. Tapi kan ada juga orang yang suka menggambar. Jadi kalian nggak bisa menyudutkan seseorang karena suka batik gitu atau menggambar batik. Terus itu, nah, jadi kalian tahu kan? Jadi kalian tahu lah cara kita melestarikan keberagaman Indonesia. Jadi dari
dari kesimpulan tadi, apakah ada yang bisa betul-betul menyimpulkan? Satu orang bisa maju? Ayo Farida maju. Oh ya, bisa berdiri aja Farida. Jadi kesimpulan tadi itu kan kita punya keberagaman yang berbeda-beda. Nah, semua identitas dan budaya itu layak untuk dihargai. Dan kita semua punya identitas yang berbeda-beda. Ada yang berbeda suku, agama, bahasa, dan lainnya. Tapi semua itu adalah bagian dari keindahan Indonesia. Ya, terima kasih Farida. Ya betul banget ya, semua perbedaan itu ya itu adalah keindahan Indonesia untuk mempererat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih ya buat semuanya sudah semangat dalam pembelajaran ini. Di selanjutnya saya berharap kalian lebih semangat lagi ya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa, bisa dipimpin keluar kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.